Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvan Effendi, peserta Latsar CPNS Kemenhub gelombang 1 tahun 2022, angkatan 6 kelompok 3. Di sini saya akan membawakan core value berakhlak dari 7 tokoh publik. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari 1. Berorientasi pelayanan, 2. Akuntabel, 3. Kompeten, 4. Harmonis, 5. Loyal, 6. Adaptif, dan 7. Kolaboratif. Berorientasi pelayanan berarti memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh, transparansi, dan penuh tanggung jawab. Kompeten, selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, melaksanakan tugas dan aturan yang telah dibuat dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adaptif berarti cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dan selalu mengembangkan kreativitas serta inovasi. Kolaboratif berarti memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dan bekerja sama. Tokoh publik yang pertama yaitu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969 dengan core value berorientasi pelayanan. Sikap dalam kerja seperti mengeluarkan fasilitas layanan digital atau disebut DINA bersama MRT Jakarta yang ramah bagi disabilitas, sehingga memudahkan disabilitas untuk pergi kemana-mana menggunakan transportasi umum. Di bawah ini merupakan gambar berorientasi pelayanan dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Tokoh yang kedua yaitu Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP. Gubernur Jawa Tengah ini lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1968 dengan core value accountable. Sikap dalam kerja seperti memiliki integritas yang tinggi, dapat dilihat dengan tidak segannya beliau untuk turun ke lapangan untuk melihat programnya apakah berjalan sesuai atau tidak. Di bawah ini merupakan core value accountable dari Bapak Haji Ganjar Pranowo yang tidak segan untuk turun meninjau langsung pelaksanaan program vaksinasi di wilayah Jawa Tengah. Tokoh publik yang ketiga yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1969 dengan core value harmonis. Sikap dalam kerja seperti merangkul kerjasama sektor-sektor wisata dari Sabang sampai Merauke untuk dapat memajukan semua sektor pariwisata di Indonesia, dengan salah satunya memberikan pendampingan untuk pengelola-pengelola desa wisata, khususnya dalam kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia. Core value harmonis dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang memperlihatkan terciptanya suasana harmonis antara Bapak Sandiaga Uno dan masyarakat. Untuk tokoh publik yang keempat yaitu Ibu Tri Risma Harini MT. Menteri Sosial Indonesia ini lahir pada tanggal 20 November tahun 1961 dengan core value loyal. Sikap dalam kerja berdedikasi meningkatkan kota Surabaya saat beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya dan mensejahterakan kehidupan bangsa dalam jabatannya sebagai Menteri Sosial. Beliau terkenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap masyarakatnya. Seperti dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, Ibu Risma sedang melakukan sidak kawasan titik penanganan banjir. Untuk tokoh publik yang kelima yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia ini lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1984 dengan core value adaptif. Sikap dalam kerja, meluncurkan kurikulum merdeka. Hal ini menjadi bagian penting dari pemulihan pembelajaran di masa COVID-19. Walaupun masih dikatakan sebagai kurikulum darurat dan masih dalam pengembangan untuk menjadi lebih optimal, akan tetapi dianggap lebih fleksibel dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum merdeka ini, para pendidik dituntut untuk bisa menggunakan berbagai perangkat pembelajaran yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Gambar di bawah ini merupakan core value adaptif, perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Tokoh publik yang keenam yaitu Bapak Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD.
Gubernur Jawa Barat ini lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 1971 dengan core value kompeten, sikap dalam kerja. Beliau memiliki banyak penghargaan dan selalu berusaha untuk memajukan Jawa Barat dengan program-program yang menarik seperti program Street Library dan Desa Digital. Gambar di bawah ini merupakan core value kompeten dari Bapak Muhammad Ridwan Kamil seperti menerima banyak prestasi. Yang pertama sebagai wali kota terbaik, kedua greatest leader, ketiga kepala daerah teladan, dan yang keempat sebagai gubernur terbaik. Tokoh publik yang terakhir yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD. Menteri Keuangan Indonesia ini lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1962 dengan core value kolaboratif, sikap dalam kerja. Beliau melakukan kerjasama antar lembaga negara seperti dengan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Gambar di bawah ini menunjukkan core value kolaboratif dari Ibu Sri Mulyani Indrawati yang bersama dengan perwakilan dari setiap lembaga yang tergabung dalam KSSK. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai core value dari 7 tokoh publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.